Venom tertawa. Hahaha, lihatlah dirimu. Aku tidak berpikir kau akan mendapatkan 2 tusukan dari cakarku. Di setiap lengan Arios ada cakar hitam milik Venom yang menancap. Arios terlalu bangga dengan kekuatannya, sehingga Arios memandang rendah Venom dan yang lainnya seperti serangga yang tak bisa apa-apa. Tapi nyatanya, kini Arios terluka. Dengan menggeram kesakitan, Arios berkata, "Bajingan kau!" Venom pun membalas dengan senyuman kepuasan. Ketika seseorang bersama Masayuki, maka mereka akan selalu beruntung dan selalu diberkati hidupnya. Maksudnya, bukan keberuntungan yang membuat mereka bisa unggul, tapi saat King of Heroes Masayuki aktif, maka semua rencana mereka akan berjalan dengan lancar. Di situ Arios terus emosi dan Venom juga terus menghasut Arios. Meskipun Venom mengejek dan menghasut Arios dengan kata-katanya, pada kenyataannya Venom tidak pernah menurunkan kewaspadaannya. Sedangkan cakar hitam Venom dengan cepat beregenerasi lagi. Dulu Venom tidak percaya diri ini, namun berkat kehadiran Diablo yang luar biasa, Venom belajar melihat dirinya sendiri dari sudut pandang yang benar-benar berbeda, dan kini terbentuklah kepercayaan diri Venom. Yari. Venom di situ ingin menyudahi perannya sebagai umpan atau tank dan ingin bertukar tempat dengan Bonnie supaya dia bisa fokus menyerang. Kali ini Venom ditugaskan sebagai umpan karena Venom dinilai paling sulit untuk dipukul atau dibunuh. Biasanya Bonnie memainkan peran sebagai tank. Jadi bisa dibilang formasi pertarungan kali ini adalah formasi coba-coba. Bahkan jika harus meninggoy, Venom bisa hidup kembali. Meskipun mungkin perlu beberapa ratus tahun untuk bangkit, tapi tetap saja Venom gak ingin sampai dirinya meninggoy. Memikirkan hal itu saja, saraf Venom menajam karena ketakutan. Alasan Venom bisa bertahan sampai saat ini, sebab di situ ada Mainet yang berperan sebagai pengalih perhatian Arios. Nggak masalah Mainet berhasil atau tidak, yang penting mereka bisa terus menyerang. Ada pepatah leluhur dan curah bilang gini cuy, menyerang adalah pertahanan terbaik. Di situ Bonnie menggunakan penghambatan kognitif untuk menahan kekuatan Arios dan menjaga agar pengaruh hukuman Raja Sedalpon tidak mengenai para rekan-rekannya secara langsung. Peran Bonnie juga bisa dibilang penting karena dapat membuat serangan Mainet menjadi lebih efektif. Sementara Jiu juga bertindak sebagai tameng kedua mendampingi Venom. Jiu memastikan Mainet bisa bergerak bebas, namun bedanya peran Jiu bersifat tersembunyi. Jadi kayak Natalia gitu cuy. Saat Jiu mengaktifkan skillnya, Jiu menghilang dari pandangan Arios. Kemudian ketika Arios benar-benar lengah, Jiu melepaskan pukulan fatal. Namun sayangnya, Arios tidak cukup lemah untuk dikalahkan oleh pukulan Jiu. Jadi setiap orang memiliki peran tersendiri, dan kehokian Masayuki adalah kombinasi yang sempurna untuk mewujudkan semua rencana mereka. Di situ Arios baru sadar jika dirinya saat ini dalam kondisi sulit atau terpojok. Suara dalam hati Arios berkata, "Tidak mungkin. Aku sedang ditekan oleh mereka." Jika Arios terus seperti ini, maka dia akan membuat Filwe murka. Saat menyadari hal itu, Arios kehilangan kesabaran dan ketenangannya. Sementara di pertarungan yang lain, Rainer berguling-guling di tanah. Rainer terus berteriak, tapi tidak ada satu orang pun yang membantu Rainer. Kini Hinata telah mengalahkan Rainer, namun Filwe masih hidup dan Felgrin lah yang mengatasi Filwe. Tapi tetap saja, serangan Felgrin bisa dibilang sia-sia karena Filwe menggunakan Kastil Guard. Sedangkan Moss dan Chien berhasil mengamankan para bawahan Rainer. Kronologinya begini cuy, Moss menahan para musuh, lalu Chien membawa mereka ke situasi 1 lawan 1. Sedangkan Nicholas mendukung Moss dan Chien. Nicholas membantu Chien dengan menggunakan sihir untuk menghentikan gerakan musuh, dan Chien tinggal finishing saja di situ cuy. Oleh sebab itu, tidak ada pasukan Rainer yang datang membantunya. Di situ pertarungan Testarossa dan Vega juga belum kunjung selesai. Testarossa bertanya, "Apakah kau tidak mau membantu temanmu?" Vega menjawab, "Teman katamu, Rainer cuma alat bagiku." Mendengar hal itu, Testarossa memiliki firasat buruk. Suara dalam hati Testarossa berkata, "Orang ini, dia merencanakan sesuatu anjing." Sejauh ini, Testarossa telah memperhatikan jika Vega menggunakan mayat untuk pulih dari serangan Testarossa. Namun Testarossa masih was-was. Testarossa memiliki firasat jika Vega masih menyembunyikan lebih dari yang dia ketahui. Vega berkata, "Aku masih belum serius. Sepertinya kau mencoba mencari celah untuk membunuhku. Aku sarankan untuk menyerah saja karena semua usahamu akan sia-sia." Sontak Testarossa tersulut emosi. "Apa maksudmu?" Vega pun menjawab, "Kau sepertinya lebih bodoh dari dugaanku. Ku beritahu lagi jika aku bukan tandinganmu." Mendengar hal itu, Testarossa makin emosi. Namun Testarossa mencoba untuk tetap tenang. Testarossa menatap Vega dengan tatapan dingin. Suara dalam hati Testarossa berkata, "Sepertinya orang ini mendapatkan kekuatan
sedikit demi sedikit, bahkan selama pertempuran ini berlangsung. Testarossa bertanya-tanya, apakah sikap arogan Vega ini bukan hanya gertakan saja? Vega di situ berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya, sehingga kau bisa mati dengan keputusasaan. Wahahaha. Vega pun melepaskan kekuatan yang baru saja dia pelajari. Lalu Vega meletakkan tangannya di atas tanah. Vega mengucapkan, Evil Dragon Spawn. Dari telapak tangan Vega, gelombang kejahatan menyembur keluar. Gelombang itu seolah bergerak dan menelan semuanya. Melihat hal itu, Testarossa memberikan arahan kepada Moss untuk mengumpulkan semua orang. Moss pun bergerak memanggil Bonnie dan yang lainnya untuk balik dan merapat melindungi Masayuki dari gelombang yang baru Vega keluarkan. Kini mereka semua sudah berkumpul di satu tempat. Dari tempat mereka berada, mereka bisa melihat gelombang itu menyerap semua orang, entah itu orang mati atau masih hidup. Rainer yang terperangkap dalam gelombang itu meminta tolong. Oi, oi, Vega Niki, Tasukete, lumpur-lumpur ini menyerapku. Namun biadabnya, Vega hanya tersenyum psikopat saat melihat keadaan Rainer. Dari awal, Vega tidak pernah menganggap Rainer sebagai teman, melainkan cuma pion saja. Dan kini, Vega ingin melakukan eksperimen kekuatan barunya dengan mengorbankan Rainer dan yang lainnya. Di situ, Vega berkata, Rainer-chan, jika kau berguna untukku, maka aku akan membantumu. Sontak Rainer merasa bahagia. Benarkah Niki? Tanpa menjawab pertanyaan Rainer, senyuman Vega semakin melebar. Dan setelah itu, Rainer berteriak. Rainer diserang oleh lumpur yang terbuat dari mayat yang meleleh. Arios yang melihat kejadian itu seketika wajahnya pucat. Oi Vega, kau tidak mungkin menggunakanku sebagai kelinci percobaanmu kan? Vega pun menjawab, terimalah nasibmu saja Arios. Seketika Arios emosi. Bajingan kau, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Meskipun kau pemimpin dari 7 malaikat, bukan berarti kau bisa lolos dari kejahatan ini. Perlahan tubuh Arios ditelan oleh lumpur. Dengan putus asa, Arios berteriak, Filwe sama Tasukete. Tapi sayangnya teriakan putus asa Arios tidak digubris dan dihiraukan begitu saja oleh Filwe. Bukan karena Filwe sibuk melawan Velgreen, melainkan bagi Filwe, menyelamatkan orang yang lemah dan tak berguna itu nggak ada gunanya. Bajingan! Arios berteriak dan lumpur itu menenggelamkan seluruh tubuh Arios. Dan kini semuanya sudah siap. Semua orang, bahkan para mayat meleleh dan bergabung menjadi satu. Lumpur itu membentuk humanoid. Dan seketika, makhluk menakutkan telah lahir ke dunia. Dengan kekuatan Vega dan tumbal-tumbal itu, Vega berhasil menciptakan makhluk hidup yang sangat jahat untuk menjadi subjek setianya. Ada total 4 Evil Dragon Spawn yang lahir. Walaupun bentuk mereka mirip manusia, tapi penampilan mereka sangat mengerikan. Seluruh tubuh Evil Dragon Spawn ditutupi dengan sisi hitam dari material tingkat mitos. Sementara di perut mereka ada mulut yang sangat besar, dilengkapi dengan gigi-gigi kuning yang gak pernah disikat. Di punggung mereka ada 2 pasang sayap hitam. Di leher mereka ada 2 bola merah menyala. Bisa dipastikan mereka bukan lagi orang. Di situ tampaknya makhluk itu tidak memiliki kecerdasan, namun makhluk itu hanya menatap penuh kebencian pada Hinata dan Venom. Mungkin makhluk ini terpengaruh oleh kebencian para tumbalnya yaitu Rainer dan Arios. Di situ Vega tertawa. Wahahaha, bagaimana peliharaanku yang cantik ini? Semua akan berakhir dan usaha kalian akan sia-sia. Lalu Vega menyilangkan tangannya dan dia memerintahkan para hewan-hewan ciptaannya. Ike! Meskipun Evil Dragon Spawn tidak memiliki mata, itu nggak masalah. Karena mereka memiliki persepsi sihir untuk mendeteksi para musuh di sekitarnya. Nilai keberadaan setiap makhluk ciptaan Vega adalah 2,4 juta lebih. Melihat kekuatan yang nggak ngotak itu, semua orang bisa mengerti seberapa besar ancaman dari Evil Dragon Spawn. Waduh bos, gawat ini, ucap Venom saat melihat makhluk itu. Venom merasa jika kini mereka berada dalam masalah besar. Bagi Venom, melawan Arios saja sudah susah, apalagi melawan 4 makhluk yang gak ngotak ini. Bahkan Venom bisa memojokkan Arios berkat Masayuki. Tapi hokinya Masayuki gak mungkin bisa berfungsi melawan Evil Dragon Spawn, karena mereka adalah makhluk yang gak bisa mikir, gak punya taktik, dan hanya menjadi mesin pembunuh yang hanya membunuh siapapun. Jadi gini cuy, jika Arios kan ada emosinya, kayak sombong dan tidak sabaran. Dan hal ini yang menjadikan hokinya Masayuki berperan penting untuk membuat Arios tidak terkendali dengan emosinya. Sedangkan sekarang melawan makhluk-makhluk kayak Dajjal ini cuy, hokinya Masayuki nggak akan berfungsi karena makhluk Dajjal ini nggak memiliki emosi dan hanya mengandalkan naluri bertarung saja. Bahkan Hinata juga menyadari hal ini. Hinata berkata, ini sangat berbahaya jika kita tidak segera melenyapkan mereka. Evil Dragon Spawn berbahaya. Itulah yang dikatakan oleh naluri bertahan hidup Hinata. Bahkan pedang Hinata yaitu Phantom Pain tidak bisa menembus sisi hitam makhluk Dajjal itu. Hinata berpikir,
Cara menyerang yang efektif adalah menyerang mulut yang ada di perut makhluk itu, dan bola merah menyala di lehernya. Hinata pun memberikan arahan kepada para ksatria suci yang telah berkumpul di sini. Hinata pun berpidato di hadapan para ksatria suci. Untuk semua ksatria suci di bawah pangkat kapten, cepat bentuk formasi. Jangan biarkan makhluk Dajjal itu melarikan diri dari tempat ini. Dan jangan biarkan juga Vega mengumpulkan kekuatan lebih dari yang dia miliki. Cepat isolasi area ini dengan penghalang. Dalam sekejap, para ksatria suci pun bergerak atas perintah Hinata. Para ksatria suci banyak yang kesini karena mereka ingin mengetahui penjelasan kenapa para monster yang mengamuk di kota tiba-tiba meleleh ke tanah. Dan saat berada di sini, para ksatria suci hanya bisa melongo, nggak percaya melihat makhluk Dajjal itu. Awalnya mereka ketakutan, namun teriakan Hinata membuat mereka kembali bangkit dari putus asa. Sontak di situ, para ksatria suci berkata, "Itu benar apa yang dikatakan Hinata-san. Ayo kita lakukan apa yang bisa kita lakukan." Semuanya menganggukkan kepalanya, setuju dengan arahan Hinata, kecuali satu orang, yaitu Ritase. Ritase berkata, "Iya, Riari. Kita hanya membuang waktu untuk membuang nyawa kita secara percuma." Ritase nggak setuju, karena dia terlalu takut. Tapi di satu sisi, dia juga tidak bisa melarikan diri. "Wahahaha, mari kita tunjukkan hasil pelatihan kita pada mereka," ucap Bajus. Meskipun Bajus mengatakan itu dengan penuh semangat, tapi di dalam lubuk hatinya, dia ketakutan. Arnold pun ikut menjawab, "Ikuzo Temera, ora!" Dan seketika, teriakan itu membuat semua ksatria suci bersatu. Semua ksatria suci menganggukkan kepalanya. Mereka nggak mau menyerah hanya karena dihadapkan oleh musuh yang kekuatannya di luar batas mereka. Karena bagi mereka, masa depan akan suram jika mereka tidak melakukan apa-apa. Lalu, Kardinal Nicholas dan 4 kapten Ordo Ksatria Suci itu pun memimpin pasukan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye-bye.